Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Musa Yudhimah, semoga salawat salam kepadanya, fil alwani asyrata di dalam Taurat asyrata abwab 10 fa awal ma kataba fi lawhil mahfuz ya Musa la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama kali tertulis di dalam Taurat, Allah berfirman, wahai Musa, la tusyrikanna bihi syai'an, jangan sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Faqad haqqal qawlu ila ta'lamu anna musyrikin bina. Sungguh aku akan membakar wajah-wajah orang musyrik di dalam neraka. Terus doa dengan sebelum dilarang keras untuk berbuat syirik asal itu Gusti Allah. Yang kedua, wasyukuri waliwalidayka ukika mata ukika al-tarif, bersyukurlah padaku waliwalidayka dan pada kedua orang tuamu ukika al-tarif, niscaya aku akan melihara dari perusahaan-perusahaan. Amin akal juga minal halim, yaitu aku akan menjagamu dari perusahaan-perusahaan. Wa ansa'ulaka fi umrika wa uhyika hayatan thayyibatan wa amkunka wa uqallibuka ila khairin minha. Kalau sudah bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa ansa'ulaka fi umrika, niscaya aku akan panjangkan umurmu, wa uhyika hayatan thayyibatan, akan aku beri kehidupan yang baik, wa amkulka ila khairin minha, dan akan aku hindar ila khairin minha, ke dalam kebaikan-kebaikan hidup. Terus pertanyaan sebelum dikengkeng syukur rasa Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang. Saat ini nanti menyampaikan bersyukur kepada Allah itu dengan cara apa?
lima waktu 5 kali juga. Apa ada apa dengan mendoakan kedua orang tua melanjutkan sebelum telah melaksanakan pulau dengan sebelum Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, wala takulina salat diharam-haramkan, jangan sekali-kali membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Fatadiku alaika al birahbiha, karena apa? Fatadiku al-ardi alaika birahbiha, niscaya aku sempitkan bumi ini yang luas. Wasama bi'aqaliha, dan langit dengan penjuru-penjurunya. Watabu bisukti fina, dan kamu akan kembali dengan murka Allah dalam neraka. Terus jangan sekali-kali membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di dalam perang. Terus perang itu pun berbalik. Terus mereka yang Iran itu pun melalui dan berpedulikan saling bunuh-bunuh, tapi bukan peperangan, bukan ansar, dilakukan keras untuk membunuh. Kemudian yang keempat, ta'rif bi'ismi kadiban, jangan mengingkari janji dengan namaku. Kadiban wala asiman, berbohong atau berdosa. Fa inilah tuhir wala asqi malam yang minazibni, sesungguhnya saya tidak akan mensucikan dan membersihkan orang yang tidak pernah membersihkan kepada saya. Itu Allah Subhanahu. Walaupun aktif asma'i, dan belum mengagungkan nama-nama Allah. Yang kelima, walaupun aslinya seakan-akan min fadli, jangan sekali-kali hasut kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada manusia. Fa'idal hasidah aduun binikmati radul biqadati sa'itun bikismati, sesungguhnya orang yang hasut aduun binikmati, musuh dari nikmat-nikmatku, radul biqadati, menolak, tidak terima, liqadati, dengan keputusan Allah. Sa'itun bikismati allati qasamtu baina ibadi, marah dengan pembagianku yang telah dibagi oleh Allah kepada hamba-hamba. Yang keenam, la tasbah bima la yakin sampai, jangan berjanji dengan yang tidak kamu ketahui. Berjanji dengan sesuatu yang belum dengan sedaya ketahui atau belum didengar oleh pendengaran Allah. Kemudian yang ketujuh, wala tusrik wala tasdi bi'iyati jarika, jangan mencuri, wala tasdi bi'iyati jarika, jangan berzina dengan istri tetangga. Yang kesembilan, wahid alinas kama tuhibbu li nafsi, cintailah li nafsi, kepada manusia, karena tuhibbu li nafsi, seperti mencintai kambing pulau ajunan sebelum pulau ajunan sebelum senengnya betul, maka pulau ajunan sebelum kadang sesuka memberi kepada manusia sesuai kesukaan pulau ajunan sebelum. Di saat pulau ajunan sebelum senang dengan sesuatu tersebut. Kemudian walaupun nalikul baiti fa inni ma'uhidu minal qurban ila ma dawa alaihi
jangan menyembelih selain untukku. Fa inni uhibbu ila qurban ila madzakara alaihi ismi. Sesungguhnya saya tidak senang dari qurban ila madzakara alaihi ismi, kecuali disebutkan nama Allah. Terus menyembelih Allah menyebut namanya Allah, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Lek kula panjenengan sedaya ingin nambah moni nawaitu an adbaha buat juta ini lillahi ta'ala. Saya niat untuk menyembelih dengan dua wajah karena Allah Subhanahu. Bahkan akali seperti wajib mengatakan yang asati dan Allah dan orang yang menyembelih itu harus ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah. Mengatakan yang asati dan mengatakan libutan di hari Sabtu. Wafaru jami'ah baitihi dan libutanlah semua keluarganya. Kenapa? Inna Allah Ta'ala bersabda li Musa tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari Sabtu itu untuk Nabi Musa sebagai hari Waktu Jumat fajar al-halana tidak, kemudian hari Jumat itu dijadikan bagi umat Nabi Muhammad sebagai hari raya umat Nabi Muhammad. Terus dengan Sabtu itu hari rayanya umat Nabi Musa. Kalau hari Jumat itu hari rayanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain al-bidu la wal-ismu la yusa wadiyan melayatna wakun kama syidda, yakni kama tuhin tidak. Di dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aqrulillah anna qala, dari Rasul bahwasanya Rasulullah bersabda al-bidu la kebaikan itu tidaklah rusak. Terus Allah menjadikan sebagai pelakon kebaikan itu tidak akan rusak, tidak akan hilang, tidak akan sirna. Wal ismu la yusa, dosa itu tidak akan terlupakan. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dia dan Allah tidak akan binasa. Waktu kama syita, jadi seperti yang kamu kehendaki, yakni kama tabi tidak. Seperti itu perbuatanmu, seperti itu pula pahala yang akan kamu terima. Terus keluar dengan sedemikian disukani hati, disukani akal pikiran, disukani agama, dikengken melampaui kebaikan. Amati kebaikan itu tidak akan sirna, tidak akan rusak, dan tidak akan binasa. Kalau berbuat dosa, kalau banyak dosa itu tidak akan dilupakan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman di ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka itu berbuat baik untuk kalian. Wa in asabtum falaha. Kalau panjenengan sedaya berbuat jelek, maka kejelekan akan panjenengan sedaya dapat. Terus oleh ini ngomong lain tentang saya, jangan sampai keluarga dengan sepuluh oleh di dunia ini meresahkan, di dunia ini memberikan bahaya, oleh di dunia ini tidak bisa menyenangkan dan tidak bisa memberikan manfaat dalam tetapi yang dulu Allah
di dalam pengajian sebelumnya, ilang tanfa falata dulu. Kalau tidak bisa memberi manfaat, maka jangan sekali memberikan bahaya. Wajilah tasulu falata dulu. Kalau tidak bisa menyenangkan, jangan sekali-kali menyedihkan. Wa ilang tandaku falata tadunu. Kalau tidak bisa memuji, menghargai, maka jangan mencaci maki. Terus kalau dengan sebelum boleh karena pembicaraan manfaat, caranya sehari, caranya bisa menyenangkan datang petani nanti keluar dari jamaah yang berhormat kepada Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Rasulillah annahu qala masali wa tanatu kama sallallahu awwal." Perumpamaan saya dengan perumpamaan anjenengan karena sallallahu awwal, seperti perumpamaan seorang laki-laki awwal yang mau menyalakan api. Fajat al-farasu yatafat nafiha. Kemudian datang seseorang yang berebut masuk ke dalam neraka. Fa'ana amna'ukum min antaqawfina. Saya mencegah kalian agar tidak masuk ke dalam neraka. Anta'um aniduluk wal istiar. Saya mencegah kalian dari perbuatan dosa dan maksiat. Fa'inna dzunubata wa sahibuha finnar. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu akan menghampiri pembuatnya, pelakunya di dalam neraka. Wa yuqalu qabilu tawbatan Adam alaihi salatu wassalam bi khamsi khisalin. Dikatakan bahwa qabilu tawbatan Adam, Allah Ta'ala menerima taubatnya Adam li khamsi khisalin, karena 5 perkara. Yang pertama, walam tuqbal taubatu iblis, dan Allah tidak menerima taubatnya iblis li khamsi khisalin, karena 5 perkara juga. Fa'adam aqara ala nafsi bidzam. Taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amabi aqara ala nafsi bidzam. Nabi Adam niku mengaku dengan dosa-dosa. Iblis mengalami. Yang kedua, wanadi ma'al. Nabi Adam itu nyesel dengan perbuatan dosa. Nah, iblis bukan nyesel, malah bangga, senang. Terus kemudian dia berbuat dosa malah senang, berarti wonten indikasi tingkah lakunya iblis. Menurut Allah bilang bukan berarti senang, bukan nyesel. Walah nafsa. Yang ketiga, Adam itu lama nafsa, mencaci, menganggap dirinya itu jelek karena perbuatan dosa. Yang keempat, wa asra bi taubat. Nabi Adam itu segera bertaubat, bukan menunda-nunda. Wah, gue tapi taubat nanti tua. Aku taubat kapan? Orang musibah. Itu kan punya gambaran Al-Quran. Wa idza masau dorok, wa idza masal insanu dorok. Apabila seseorang itu tertimpa dengan kesusahan, dia itu malah baru mengaku mau beribadah, rasa itu Allah. Pada makasarnaan hujurahu maroka alam yatuna. Ketika kesusahan itu diambil oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, maka alam yatuna,
dia akan menjadi seolah-olah tidak mau berdoa kepada Allah. Bagaimana melakukan kemaksiatan atas itu Gusti Allah. Kemudian yang kelima, walau yakut min rahmatillahi ta'ala, Nabi Adam itu tidak pernah putus asa saking kasih sayang Gusti Allah. Terus lima, berarti Nabi Adam diterima karena yang pertama mengaku dengan dosanya, yang kedua menyesal dengan perbuatan dosanya, yang ketiga lama satu mencaci maki menjelek-jelekkan dirinya, kemudian yang keempat asro'a bitaubat, segera bertaubat, menunda-nunda. Kemudian yang kelima walau yakul bi rahmatillah, yaitu tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Wa iblis lam yakun ala nafsi, sedangkan iblis itu tidak mengaku atas dosanya, walau yandam alaih, tidak menyesal atas perbuatannya, walau yalum nafsahu, tidak mencaci maki atas dirinya, walau yasra' fit taubat, tidak segera taubat. Wa qala min rahmatillah, kemudian iblis putus asa dari kasih sayang Allah. Faman kana halu mislu hali Adam qabil taubat, faman kana halu mislu hali iblis lam tuqbal taubat. Barang siapa keadaannya seperti keadaan Adam, maka taubatnya akan diterima. Barang siapa keadaannya seperti keadaan Nabi, seperti iblis, langsung dan taubat dulu, maka tidak akan diterima taubatnya seseorang. Jemaah yang dihormati oleh Allah, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waqala Maqul Asyami man awa ila firasi summa lam yatafakkar fi ma sana'a fi yawmi fa in amila khairan hamidallah wa in adnaba istaghfara rabbah. Dari Maqul Asyami, barang siapa yang mau tidur ke tempat tidurnya sumalam yatafakkar, kemudian orang itu tidak mau berpikir lima sholat fiyomi, atas apa yang diperbuat dalam satu hari itu, fa'in amil khairan hamidallah, kalau seandainya pulau panjenengan sebelum melakoni kebagusan dalam satu hari, hamidallah, katakan segala puji milik Allah. Wa in adnaba istaghfara, kalau seandainya berbuat dosa segeralah minta ampun kepada Allah. Wa illam yaf'al kana kama tadi, kalau belum melakukan kebaikan maka seseorang itu seperti tajir pedagang alladzi yunfiq wa la yasif hatta yuflih, yang mana pedagang itu adalah menjual dagangannya walayaksib, tidak mau menghitung apakah ini beruntung atau rugi. Rasulullah dengan sebelumnya ibaratnya pedagang dalam dagang itu begitu sama kuning dagang. Apakah Rasulullah dengan sebelumnya berhasil atau gagal? Oleh Rasulullah itu ketika Pulau Panjenengan sebelum mau tidur, Pulau Panjenengan sebelum itu demikian, hitung sehari ini apa perbuatan Pulau Panjenengan sebelum. Isu melakoni nopo, siang melakoni nopo, sore melakoni nopo, berarti melakoni nopo. Kalau banyak kebaikannya, fahamilah Pulau Panjenengan sebelum kerja mau hamdalah masa itu Gusti Allah, bahwa kebaikan itu adalah Allah yang menuntut Pulau Panjenengan sebelum
di dalam hadis lain, innallaha tidak naro afdan istakmal. Sesungguhnya Allah itu apabila cinta kepada seseorang akan dipakai seseorang itu. Kemudian tanya sahabat, sahabat bertanya bagaimana Allah itu memakainya seseorang tersebut. Yuafiquhu lil khairi qabla mauti. Allah akan memberi taufik untuk melakukan kebaikan seseorang itu sebelum tinggal di dunia. Itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai seseorang agar seseorang itu dicintai oleh Allah. Orang sebelum yang dimuliakan walanya dan itu tidak merasa. Wa yuqalu min Allah Ta'ala qala fi ba'dil umur abdi inni la azul fa'atini fi ma amartuka bi wa tahi ma nahaituka an hatta aj'aluka hayyan la takun abdi ana alladhi da'akun syai'un fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di beberapa kitab, abdi ini malikun la azul, wahai hambaku, saya ini adalah raja yang tidak binasa. Fa'atini fi ma amartuka, maka taatlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Sholat lima waktu, di sholat pun sampai bukan sholat. Wantai amanah haruka, berhentilah, tegaklah dari apa yang aku larang kepadamu. Hatta al-cahaya datamu, sampai aku menjadikan kamu hidup latamu dan kamu tidak akan mati. Abdi analladzi tidak aku syai'un kun fayakun. Wahai hambaku, saya adalah Allah, tidak aku syai'un kun fayakun. Apabila saya mengatakan jadilah, maka jadilah. Kalau dengan sebelum amat di kekuatan-kekuatan kebaikan itu bersebutlah. Kalau seandainya ada kegagalan, kalau dengan sebelum itu mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang juga ini Waqala libadil hukama ma'ala nasma'ukin ma'ala nantafid. Diceritakan oleh sebagian ahli hikmah, ma'ala nasma'ukin kami ini tidak bisa mendapatkan ilmu wala nantafid, dan tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu. Faqala lahu khamsatu shalih, dikatakan kepada orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu dan orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu, khamsatu shalih, karena 5 perkara. Yang pertama, Qur'an amallahu alaikum fala tashkuru, Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada kalian, fala tashkuru, mulai dengan bukan sampai bersyukur atas nikmat Allah. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat sugih, dikasih nikmat pinter, alim, mulai dengan bersyukur. Bersyukur itu adalah memfungsikan pemberian Allah, ada fungsinya. Sehat, tanggung Allah, ibadah, sugih, ibadah, pinter, tanggung Allah. Yang kedua, wasani tidak adabtu fala tastaghfiru. Yang kedua, ketika Allah panjenengan sedaya itu berbuat dosa, fala tastaghfiru, maka Allah panjenengan sedaya berbuat istighfar, tidak mau minta ampun kepada Allah. Allah panjenengan sedaya itu Allah sering-sering tidak sepuluh aku ridha aku, terutama kan
suami istri di dalam aku sekolah itu nah sengaja yang mungkin kalau panjenengan sedaya tidak merasa berbuat dosa, tapi proses Allah kami hikmah memiliki tidak akan para tastaghfiru kalau kami yang berbuat dosa saya tidak mau minta ampun nasabun Gusti Allah. Wasalis lantas kamu dimakali untuk minta ilmu. Yang ketiga yaitu lantak malu. Dimana itu kamu belum melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai ilmu yang belum dengan gagal. Terus tiang itu proses kanjeng Nabi di dalam hadis lain, man amila bima alima allamahullahu ilma malaika. Barang siapa orang yang bekerja sesuai ilmu pengetahuan allamahullahu ilma malaika, Allah akan menambah ilmu yang lebih berkaitan. Jadi kalau panjenengan sebelum diurip melakoni kelakuan harus atas dasar ilmu. Nah, kalau panjenengan sebelum berusaha asal ilmu dan tidak bisa manfaat itu amarti lantak malu bima alimkan kira-kira belum bisa mengerjakan atas dasar pengetahuan yang kalau panjenengan sebelum ketahui, sehingga ditutup ilmu itu ditutup, manfaat itu ditutup. Tapi yang perlu panjenengan sebelum dua rakaat qobliyah subuh proses kanjeng Nabi rakaatani qabla fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sembahyang. Nah, kalau panjenengan sebelum karena kesempatan saya sunat-sunat kita dulu dilapai cuma wajib-wajib padahal yang sunat itu akan menyempurnakan dari umat wajib. Apabila panjenengan sebelum jatuh sakit itu kita ngerti apakah orang itu mempunyai amal sunat. Kalau punya amal sunat sempurnakan, jadi ibadah wajib yang kurang. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai amal-amal sunat, tulihan final kumpulkan dia, campakkan ke dalam neraka. Amal itu adalah amal sunat. Zakat fitrah kita wajib setahun sekian, tapi kalau panjenengan sebelum itu sedekah di lain bulan Ramadan. Nah itu arti bahwa sunnah yang akan menyempurnakan jadi perintah warabi. Yang keempat, sohatul al-akhlak walam tattaduhi. Kalau panjenengan sebelum itu koncoan kali ngomong hati falam tattaduhi, tapi boten kurung mengikuti kelakuan-kelakuan orang-orang yang baik. Terus kalau panjenengan sebelum kumpul kali mau jujur, kumpul kali mau istiqomah, falam tattaduhi. Kalau panjenengan sebelum kumpul melok kelakuan-kelakuan yang saya usulkan, karena mengenai yang sepupu panjenengan sebelum aku nggak usah ningali tiap itu. Terus yang saya mesti mengenai guru panjenengan sebelum saya ningali guru panjenengan sebelum apa amalia monggo diikuti. Oh bapak dia tidak pernah tidak menolong kepada orang, pasti bapak ibu menolong kepada orang. Oh guru itu tidak ada amalan matanya sempurna.
monggo diekoti, monggo ditiru kersane kula panjenengan sedaya itu angsal manfaat ilmu wal khamis, dan yang kelima dafantum al-amwat falam ta'tabu bihi. Kula panjenengan sedaya iki menguburkan orang-orang yang telah mati falam ta'tabu bihi, tapi kula panjenengan sedaya boten urut mendhet pelajaran dari mana kematian. Itu kalau sedaya sebab musabab kula panjenengan sedaya iki boten ansal ilmu lan manfaat dunia. Orang-orang kula sedaya yang dia kawadam fa'inan dam syu'mun fayasiru syu'mun hudul mudani fayasiru ala hati faktor fayasiru akhir fayaturi al-buat fayasiru surat al-ma'rifah. Jauhilah dosa, karena dosa itu membawa sial. Fayasiru syu'mun akhir mudani, yang mana dosa itu bisa menghibur dinding-dinding ketaatan. Baik seluruh hati baik putih hawa, kemudian akan masuk angin-angin nafsu. Baik sirojul ma'rifat, dengan dosa akan memadamkan lentera ilmu pengetahuan. Wonten setunggal kita murid Imam Syafi'i ini pun boten saged apal-apal. Ketika belajar itu boten apal-apal. Namun melapor datang bumi wakil syakau minawakil su'ahudi bahasa dari bitakil ma'asih. Saya mengadu kepada Imam Wakil tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak bisa menghafal hadis. Bahasa dari bitakil manasih. Kemudian Imam Wakil itu menyarankan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Fa'akhdori bi'anal iman nurun wa nurullahi la yuhdalil asim. Dan memberi kabar kepada saya bahwa ilmu adalah sinar Allah, dan sinar Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ini kalau yang kemudian Allah terus dosa ini pada intinya tidak akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kebaikan tidak akan rusak dan tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula kemudian sebelum dan ini ayo melakukan kebaikan terus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dosa-dosa